Syarat. Apa keterangannya? Keterangan sakit. Pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran. Jadi dalam proses pembelajaran kita hari ini yang akan kita nilai itu bagaimana kekompakan kalian dalam menyelesaikan suatu masalah. Bagaimana kalian mengumpulkan kalian dalam menyelesaikan suatu masalah, artinya bagaimana keaktifannya di dalam kelompok, kemudian bagaimana kalian bisa aktif dalam menyelesaikan itu. Ya, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya memperlihatkan dulu video pembelajaran. Jika kalian ingin mengambil buahnya, akan tetapi paman tidak memiliki tongkat galah untuk mengambilnya. Jika kalian mau, silakan satu anak mengajak pohon ini. Kebetulan paman tidak ini dua buahnya, tapi paman tidak bisa menanjak karena sakit. Dan hal ini jika bisa dipakai dan semua orang yang Untuk pemulayan pembelajaran pada hari ini, saya ingin semua anak-anak sekalian untuk mengamati apa saja alat-alat ukur yang kalian sering jumpai pada kehidupan sehari-hari. Ya, jadi untuk pembelajarannya saya akan membagi beberapa kelompok. Di sini saya akan membagikan LKPD. Jadi untuk kelompok ini ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Sekarang saya akan membagikan LKPD ya. Ya, coba silakan dibuka lembaran selanjutnya. Ya, di situ sudah ada beberapa jenis alat ukur. Jadi di situ silakan kalian analisis, kalian amati alat-alat ukur apa saja yang ada pada gambar itu. Di situ untuk petunjuk kegiatannya, mengamati alat-alat ukur, kemudian menuliskan ke dalam LKPD kalian masing-masing, di mana di LKPD itu ada nama alat ukur, kemudian satuan dengan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari atau apa fungsinya. Kurang dipahami.
sekarang saya arahkan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dimulai dari kelompok 4 dulu. Ya, silakan kelompok 4. Presentasikan hasil. Ya, silakan Mbak Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Saya dari kelompok 4 akan mewakili. Sini saya akan mempresentasikan tentang jenis alat ukur beserta satuannya dan kegunaannya. 1. Neraca. Satuannya kilogram. Berfungsi untuk meletakkan benda yang diukur masanya. Yang kedua, roll meter. Satuannya meter. Berfungsi untuk mengukur jarak atau panjang. Yang ketiga, termometer. Satuannya Celcius. Berfungsi untuk mengukur suhu. Yang keempat, multimeter atau voltmeter. Satuannya volt. Berfungsi untuk mengukur tegangan atau voltase yang dihasilkan dari komponen listrik. Yang kelima, mikrometer sekrup. Satuannya milimeter. Berfungsi untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, atau panjang benda dengan sangat akurat. Yang keenam, stopwatch. Satuannya sekon, yaitu berfungsi untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tertentu. Yang ketujuh, jangka sorong. Satuannya meter. Berfungsi untuk mengukur diameter luar benda dan mengukur dalam benda. Yang ke-8, gelas ukur. Satuannya mililiter, yaitu berfungsi untuk mengukur volume dan sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ke-9, speedometer. Satuannya meter atau meter per sekon. Berfungsi untuk mengukur kecepatan kendaraan bermotor. Sekian dan terima kasih. Ya, bagaimana? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Ada? Kalau tidak ada ya, kita lanjut di kelompok 1. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan presentasikan nama alat ukur dan satuan serta fungsinya. Neraca, satuan gram untuk mengukur massa benda. Meteran atau satuan milimeter atau sentimeter untuk mengukur panjang suatu benda. 3. Termometer, Celsius atau Kelvin untuk mengukur besarnya suhu. 4. Amperemeter, nama satuan ampere untuk mengukur nilai arus listrik. Ya. Ada yang mau menanggapi? Silakan katakan. Dari kelompok lain? Ya, silakan. Kemudian menyatakan tadi bahwa alas ukur satuannya adalah milimeter. Satuan yang sebenarnya yang dimiliki oleh alas ukur satuan internasionalnya adalah mol, bukan milimeter. Ada yang lain yang mau menanggapi? Apa? Silakan. Nah, jadi kita lanjut kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pada gambar pertama, ini merupakan alat ukur yang bernama neraca Ohaus. Satuan internasionalnya adalah kilogram. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur massa benda. Yang kedua, meteran. Satuan internasionalnya M. Untuk penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur panjang suatu benda. Yang ketiga, termometer. Satuan internasionalnya Kelvin. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur besarnya suhu. Yang keempat, amperemeter. Satuan internasionalnya ampere atau bisa disimbolkan dengan A. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur kuat arus listrik. Yang kelima, mikrometer sekrup. Satuan internasionalnya M. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur ketebalan benda-benda yang tipis. Yang keenam, stopwatch. Satuan internasionalnya sekon.
Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur lamanya waktu. Yang ketujuh, jangka sorong. Satuan internasionalnya M. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur diameter dalam dan luar benda atau kedalamannya. Yang kedelapan, gelas ukur. Satuan internasionalnya mol. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur volume zat cair atau larutan. Yang kelima, speedometer. Satuan internasionalnya meter per second. Penggunaan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur kecepatan kendaraan. Sekian dari saya. Terima kasih. Ya. Bagaimana? Ada yang menanggapi dari penampilan kelompok 3? Presentasi kelompok 3. Bagaimana kelompok 5? Ada tanggapan? Ya, silakan. Adapun satuan dari kelas ukur yaitu ml atau mililiter. Sementara yang disampaikan pada kelompok 3 yaitu mol. Ya. Sekian. Nah, lanjut kelompok 5. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari kelompok kami. Adapun yang diamati yaitu jenis alat ukur beserta satuan dan kegunaannya. Gambar yang pertama yaitu neraca ounce. Satuan kilogram. Penggunaan yaitu untuk mengukur massa logam atau benda. Yang kedua, meteran. Satuan meter. Penggunaan mengukur jarak atau panjang suatu benda. Yang ketiga, termometer. Satuannya Celsius atau Kelvin. Fungsinya yaitu mengukur besaran suhu. Yang keempat, amperemeter. Satuan ampere. Kegunaan mengukur nilai arus listrik. Yang kelima, mikrometer sekrup. Satuan milimeter. Penggunaan yaitu mengukur ketebalan benda-benda tipis. Yang keenam, stopwatch. Satuannya sekon. Penggunaannya yaitu mengukur lamanya waktu. Yang ketujuh, jangka sorong. Satuan sentimeter. Penggunaan mengukur diameter dalam dan luar benda atau kedalamannya. Yang ke-8, gelas ukur. Satuan mililiter atau sentimeter pangkat 3. Pengukuran mengukur volume zat baru atau larutan. Yang terakhir, speedometer. Satuannya kilometer per jam atau kilometer km garis miring H. Kegunaannya yaitu mengukur kecepatan kendaraan. Baik, itulah presentasi dari saya. Jika ada yang mau menanggapi, boleh. Bagaimana? Silakan kelompok 2, kelompok terakhir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Yang pertama, alat ukur neraca. Satuannya adalah gram. Fungsinya adalah digunakan untuk menimbang massa atau berat dari suatu objek. Yang kedua adalah meteran. Satuannya adalah meter. Fungsinya adalah untuk mengukur jarak atau panjang. Ketiga adalah termometer. Satuannya adalah Celsius atau Kelvin. Fungsinya termometer alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Ketiga, yang terakhir adalah speedometer. Satuannya adalah kilometer per jam. Fungsinya adalah alat pengukur kecepatan kendaraan. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, itulah penampilan dari kelompok 2 yang merupakan terakhir. Maka ada tanggapan dari kelompok lain sebelum kita membuka persepsi kita. Jadi sebelumnya satuannya sama. Sekarang kita bahas bersama-sama, kita satukan persepsi kita apa-apa saja
itu adalah dia adalah neraca. Neraca itu kalau dalam satuan internasionalnya dia adalah kilogram. Karena kenapa? Karena neraca itu digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, karena dia untuk mengukur massa suatu benda. Kemudian lanjut alat ukur yang kedua. Meteran. Di sini tadi ada yang bilang rolmeter, meteran. Nah, itu sama. Dia meteran atau rolmeter. Nah, tergantung bagaimana kalian persepsi pada gambar dua ini. Tuh. Apa kegunaannya kalau dia meteran? Mengukur panjang suatu benda. Bagus. Artinya dia mengukur panjang suatu benda. Kalau satuan meteran itu apa satuan internasionalnya? Meter atau sentimeter? Meter atau sentimeter? Meter. Jadi satuan internasional untuk panjang itu dia adalah meter. Lanjut. Kita lanjutkan di gambar ketiga. Kira-kira gambar apa itu? Apa yang dia ukur di situ? Di gambar? Ya, suhu badan suatu seorang anak atau seorang balita atau seorang anak kecil. Nah, apa kira-kira fungsinya? Mengukur suhunya. Berarti kita mengukur suhu suatu benda atau suatu anak di sini, mengukur suhu anak. Apa satuannya? Celsius atau Kelvin. Tapi satuan internasional dari ada tidak yang tahu? Satuan internasional dari suhu. Celsius atau Kelvin? Kelvin. Waktu SMP belajar tidak? Pernah belajar apa? Herul? Ya. Herul menjawab Kelvin. Yang lain apa? Celsius. Nah, Ismi Celsius. Aulia Celsius. Nah, jadi satuan internasional untuk suhu itu adalah Celsius. yang jawab Celsius angkat tangan. Saya ganti Pak, saya ganti. Yang jawab Kelvin angkat tangan. Jadi satuan internasional untuk suhu itu adalah Kelvin. Dan tangan dulu ya. Lanjut. Gambar keempat. Apa kira-kira? Tadi kelompok keempat apa? Yang satuan. Ya, dia volmeter. Jadi untuk gambar keempat ini dia adalah multimeter atau bisa dia mengukur amperemeter, bisa juga mengukur voltmeter. Tinggal kita atur bagaimana posisinya. Jika kita ingin mengukur amperemeter, berarti kita bawa di amperemeter. Kalau kita mau mengukur tegangan atau voltmeter, kita bawa di posisi voltnya. Nah, jadi di situ saya semua betulkan yang kelompok bisa mengukur voltmeter dan yang lain mengukur amperemeter. Apa satuannya? Nah, jadi untuk amperemeter satuannya dia adalah biasa disingkat dengan A. Kemudian tadi voltmeter biasa disingkat dengan V. Nah, apa kegunaannya? Mengukur apa? Ya, mengukur tegangan listrik. Jadi voltmeter mengukur tegangan, amperemeter mengukur kuat arus. Yang terakhir apa?
Speedometer. Speedometer. Apa speedometer itu? Untuk mengukur kecepatan Di kendaraan. mana sering kita dapat speedometer? Motor atau mobil. Jadi biasa kita dapat pada suatu kendaraannya, entah itu motor atau mobil. Apa kegunaannya? Mengukur kecepatan. Jadi dia untuk mengetahui berapa kecepatan kendaraan itu dalam per jam atau per sekunnya. Apa satuannya? Meter per sekon. Jadi untuk pembelajaran ini, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita dapat dari pembelajaran pada hari ini? Apa kesimpulannya? Ya, silakan. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tentang pengertian pengukuran. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan nilai besaran yang diukur dengan besaran lain yang sejenis yang telah ditetapkan sebagai satuan. Kemudian ada beberapa alat ukur yang satuannya sama namun digunakan untuk mengukur benda yang berbeda-beda. Mantap. Beri aplaus dulu teman-teman. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat pada pembelajaran hari ini itu tadi kita sudah mengetahui apa itu pengukuran. Selanjutnya, setelah kita melihat suatu kesimpulannya, saya mau bertanya lagi, bagaimana pembelajaran hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Untuk pembelajarannya ini saya kira cukup sampai di sini. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya itu kita akan belajar bagaimana